Hey guys, welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Regina. Nah, di segmen Skincare 101 kali ini aku akan bahas berbagai macam hal tentang skincare. Kalau misalnya kalian penasaran skincare itu apa dan juga produk-produk apa aja sih yang termasuk skincare, keep on watching. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan tentang skincare, pertama-tama teman-teman tahu nggak sih tentang tren di Korea skincare yang 10 step skincare? Pasti banyak yang udah tahu dong. Nah, tapi berapa banyak di antara teman-teman yang benar-benar ngelakuin 10 step skincare? Gak semuanya kan? Nah, kenapa sih nggak semua orang bisa ngelakuin yang namanya 10 step skincare? Pertama, pasti karena nggak semua dari kita juga punya skincare sebanyak itu kan? Terus yang kedua, biasanya ada pro kontra dalam melakukan 10 step skincare karena produk yang kita punya kan gak berasal dari brand yang sama tuh. Jadi bisa jadi kayak moisturizer kita beda, toner kita beda, cleanser kita beda. Dan seringkali ada beberapa ingredients dari skincare yang mungkin efeknya itu saling meniadakan antara satu dengan yang lainnya. Atau bisa juga malah menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan seperti contohnya iritasi. Gak usah 10 step deh, kalau kita mau layer skincare memang sebenarnya dibilang lebih baik kita melakukan layering itu dari brand yang sama. Cuman ya kalau emang teman-teman punya waktu yang lebih untuk mempelajari masing-masing ingredients ya it's okay buat bisa layer dari berbagai macam brand. Nah, terus alasan yang ketiga, gak semua orang terutama yang punya kulit oily atau acne prone itu cocok untuk di layer skincare berlapis-lapis. Terutama kalau misalnya kebanyakan produk diletakkan di muka itu bisa membuat pori-pori jadi lebih clogged atau tersumbat, jadi malah menimbulkan tumbuhnya jerawat yang lebih. Nah, karena ketiga kendala tersebut itu kenapa generasi milenial di Korea saat ini udah menemukan cara lain untuk meminimalisir yang namanya skincare supaya nggak lagi jadi 10 step tapi menggunakan step-step yang lebih simple. Nah, step yang lebih simple ini baru yang dinamakan skincare. Nah, jadi sebenarnya apa sih skincare? Skincare itu basically adalah penggunaan produk yang biasanya dia memiliki berbagai macam fungsi skincare yang ada di satu produk saja. Biasanya ini mulai digemari karena nggak cuman jadi lebih simple, tapi juga karena kita juga jauh lebih irit sama yang namanya skincare. Karena tadinya mungkin kita harus beli 3 produk yang berbeda, sekarang kita cukup beli satu produk aja itu udah kesannya 3 in 1. Nah, ada berbagai macam fungsi-fungsi dari skincare yang bisa digabungkan jadi satu atau disebut juga dengan hybrid. Oke, contoh skincare pertama yang bisa digunakan sebagai skincare itu salah satunya adalah Laneige Cream Skin Refiner. Produk ini adalah salah satu produk favorit aku. Makanya bisa lihat kan isinya juga udah mulai mau habis karena aku benar-benar pakai ini setiap hari. Nah, balik lagi ke tadi, kenapa produk ini merupakan produk skincare? Jadi, memang produk ini dirancang sedemikian rupa supaya dia menjadi gabungan antara toner dan juga moisturizer. Kan biasanya step skincare itu biasanya toner, habis itu baru serum, kemudian moisturizer. Setelah moisturizer baru bisa sheet mask dan lain-lainnya, terserah gitu kan. Nah, tapi sekarang karena ini udah merupakan gabungan antara toner dan moisturizer, kita nggak perlu lagi pakai toner dan moisturizer yang berbeda. Jadi gimana cara pakai Laneige Cream Skin Refiner ini? Aku kan datang ke launching acaranya mereka dan mereka coba ajarin gimana cara pakainya. Jadi pertama-tama pasti yang namanya cuci muka dulu dong. Jadi cleansing atau double cleansing itu tetap wajib untuk dilakukan supaya penyerapan skincare jauh lebih baik. Terus dalam kondisi wajah yang bersih baru kita gunakan Laneige Cream Skin Refiner. Laneige Cream Skin ini kita gunakan dalam kondisi tangan yang kosong aja. Jadi maksudnya nggak usah pakai kapas atau apapun. Jadi kita tinggal teteskan 4-5 tetes. Ini aku coba buka ya. Ini kita coba 4-5 tetes. Terus kemudian kita ratain di tangan. Kemudian kita tap-tap ke seluruh permukaan wajah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dia tuh teksturnya benar-benar cair, jadi benar-benar kayak toner. Tapi kalau misalnya dipakai ke wajah, dia itu betul-betul bikin muka tuh udah langsung lembab seketika. Jadi udah bener-bener kayak udah pakai serum dan udah pakai moisturizer sebenarnya. Jadi sebenarnya tergantung dengan kondisi kulit masing-masing. Biasanya aku pakainya setelah pakai toner.
cream skin ini, aku tinggal tambahin serum dan udah deh selesai. Kalau hari itu aku lagi pengen pakai sheet mask, aku pakai sheet mask. Tapi kalau nggak pengen juga ya udah nggak masalah. Aku tinggal pakai eye cream dan lain-lainnya. Dan nggak usah lagi pakai moisturizer. Nah, tapi berhubung produk ini tuh udah lembab banget di wajah, aku rekomendasikan produk ini tuh untuk kulit kering atau normal. Nah, buat kamu yang punya kulit oily, aku rekomendasikan lebih baik penggunaannya menggunakan kapas supaya nggak jadi terlalu lembab di wajah. Dan penggunaannya kamu bisa gunakan di pagi hari atau di malam hari, tergantung kebutuhan dan juga kondisi kulit kalian masing-masing. Nah, produk kedua yang juga merupakan skincare itu adalah Beaussentials. Jadi nggak ada produknya. Oh enggak, nanti minta tolong sama editor buat edit di sini ada produk-produknya Beaussentials ya. Nah, produk ini tuh merupakan salah satu produk pertama lokal yang menawarkan skincare yang skip care. Jadi dia itu ada 4 skincare utama yang ditawarkan, tapi kegunaan dari 4 skincare ini udah mencangkup kegunaan dari 15 skincare lainnya. Jadi bayangin, ini tuh udah bukan lagi 10 step skincare, tapi ini udah 15 step skincare, tapi udah digabungin jadi 4 doang. Nah, fungsi utama dari keempat produk ini itu tuh adalah cleanser, toner, anti-aging, sama satu lagi tone up cream. Nah, filosofi kenapa mereka mau bikin yang namanya skip care itu karena mereka percaya iklim Indonesia yang notabene tuh humid atau lembab. Jadi nggak nyaman kalau misalnya kita pakai skincare yang berlayer-layer atau terlalu banyak, nanti jadinya terlalu lembab dan balik lagi bakalan clog pores. Nah, pori-pori yang tersumbat ini malah akan membuat timbulnya jerawat. Jadi kan hasilnya kebalikan dari apa yang kita mau kan. Kita mau pakai skincare supaya bagus, ini malah timbul jerawat, jadi lebih baik jangan tuh. Nah, fungsi utama dari skincare Beaussentials ini memang berfokus untuk melawan tanda-tanda penuaan. Contohnya adalah dark spots, garis-garis halus, hyperpigmentation, sama yang terakhir adalah untuk memperkuat barrier kulit. Aku sih secara pribadi nggak pernah nyobain Beaussentials, tapi buat teman-teman yang mungkin udah pernah nyobain Beaussentials secara langsung bisa komen di bawah dan bisa lihat juga teman-teman reviewnya di FD app buat mereka yang udah pernah ngalamin dan nyobain sendiri Beaussentials. Nah, produk terakhir yang merupakan skincare juga, ini merupakan salah satu produk yang pernah ngehits pada masanya, lagi-lagi dari Korea, yaitu Son and Park Beauty Water. Oke, lagi-lagi nggak ada lagi produknya, tapi kita akan lihat produknya di sini. Nah, produk ini merupakan gabungan antara cleanser, hydrating toner, sama exfoliating toner. Kemampuan utama dari skincare ini, dia bisa menjaga keseimbangan pH pada wajah. Jadi produk ini tuh bisa digunakan di pagi hari atau malam hari. Kalau kamu pakai di pagi hari, Son and Park Beauty Water ini bisa membantu makeup kamu jadi jauh lebih tahan lama. Selain itu, dia juga bisa membuat muka kita tuh jadi ada efek brightening-nya. Nah, terus ada 3 ingredients utama yang merupakan ingredient di Son and Park Beauty Water ini, yaitu pertama adalah rose flower water, terus orange fruit extract, sama yang terakhir adalah lavender water. Terus ada juga kandungan willow bark water sama papaya extract yang bikin muka kita tereksfoliasi, tapi eksfoliasinya itu masih gentle. Jadi buat kamu yang punya kulit sensitif masih nggak masalah pakai Son and Park Beauty Water ini. Nah, itu dia contoh 3 produk yang merupakan skincare. Sebenarnya masih ada banyak lagi di luar sana yang makin lama tuh skincare makin berinovasi ke arah skincare dibandingkan dengan yang stepnya berlayer-layer. Nah, kalau misalnya pengalamanku secara pribadi menggunakan skincare yang skip care ini khasiatnya tuh nggak jauh beda sama kita melakukannya secara berlayer. Karena kalau yang tadi yang aku pernah cobain kan yang Laneige Cream Skin, mukaku tetap terasa lebih lembab, terasa enak juga kayak seger. Karena aku udah pernah cobain dan bandingin secara langsung antara penggunaan skip care-nya aja sama menggunakan yang berlayer-layer dengan brand yang sama. Dan itu hasilnya tuh nggak jauh beda dan kayak sama aja gitu. Jadi memang mempermudah buat kita supaya nggak usah pakai skincare banyak-banyak. Plus ini juga jadi salah satu solusi yang baik banget buat teman-teman yang suka traveling. Jadi kadang kan kalau misalnya kita traveling, kita bisa akalin dengan bawa travel size. Tapi kadang aku juga cuman bawa produk-produknya skincare aja itu udah cukup. So itu dia berbagai macam informasi tentang skincare dan produk-produk skincare yang bisa kamu coba. Adakah produk-produk yang kalian udah pernah cobain, yang kalian penasaran? Atau mungkin ada produk skincare lain yang kalian tahu yang belum dibahas, bisa komen di bawah. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi di sebelah sana. So itu dia Skincare 101 kali ini. Thank you so much for watching. See you next time. Bye!